Bab 1. Suatu malam di sebuah gedung pernikahan, Alessia tampak cantik dengan balutan gaun berwarna putih yang senada dengan warna kulitnya. Namun, gadis berusia 20 tahun itu sama sekali tidak menampakkan senyumannya. Terlihat jelas bahwa Alessia tidak bahagia dengan pernikahan itu. Karena ini bukanlah pernikahan yang Alessia inginkan. Terlebih lagi, pria yang akan menjadi suaminya bukanlah seseorang yang Alessia cintai. Selamat, kalian sudah sah menjadi suami dan istri, ucap pemuka agama itu dengan wajah tersenyum. Ya, sumpah janji suci pernikahan sudah diucapkan. Alessia dan Rindam sudah resmi menjadi sepasang suami istri yang sah menurut hukum dan agama. Untuk kedua mempelai, silakan, kalian boleh berciuman, ucap pemuka agama itu lagi. Alessia menunduk, ia seakan menolak untuk menatap pria yang ada di depannya. Tidak dengan Rindam, pria itu langsung menarik pinggangnya dan mencengkeramnya sedikit kuat. Membuat Alessia meringis menahan sakit. Jangan membuatku malu dengan tingkahmu yang seperti gadis yang tidak tahu apa-apa, ucap Rindam, menarik dagu Alessia dan menempelkan bibirnya ke bibir gadis itu. Sontak, apa yang Rindam lakukan membuat kedua mata Alessia membulat dengan sempurna. Namun, karena banyak yang melihatnya, akhirnya Alessia memejamkan matanya sekilas dan berpura-pura menikmati ciuman yang Rindam berikan. Hanya sebuah ciuman singkat dan tidak lebih dari itu. Dasar pembohong, bisik Rindam lirih tepat setelah ciuman itu terlepas. Alessia membuka matanya, ia benar-benar terkejut dengan ucapan Rindam yang menyebutnya pembohong. Apa pria yang ada di depannya saat ini sudah tahu semuanya? Tidak mungkin, kan Rindam sudah mengetahuinya, kalau aku bukanlah Sherin. Gumamnya dalam hati seraya melirik Rindam sekilas. Di mana pria itu terlihat menunjukkan senyuman paling manisnya. Setelah pesta pernikahan selesai, Rindam segera membawa pulang Alessia ke kediaman pribadinya. Entah setan apa yang sedang merasukinya, Rindam mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Kakak, bisakah kamu mengurangi kecepatannya? Alessia menyentuh lengan Rindam, takut jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini sangat berbahaya dan aku masih belum mau mati. Rindam melirik Alessia sekilas dan kembali fokus ke depan. Ia malah semakin kencang melajukan mobilnya, membelah jalanan ibu kota yang lumayan sepi malam ini. Sedangkan Alessia, gadis itu hanya tertunduk diam. Sepertinya bicara dengan pria dingin yang ada di sampingnya hanya sia-sia saja. Ia lalu menjauhkan tangannya dari Rindam dan tidak berani lagi protes. Setengah jam perjalanan, mobil berwarna hitam milik Rindam memasuki halaman depan sebuah rumah yang terlihat mewah dan megah. Ya, rumah siapa lagi kalau bukan rumah Rindam? Turun, titahnya. Alessia menuli, matanya mengedar ke sana kemari melihat keadaan sekitar. Cepatlah turun, jangan menguji kesabaranku, ulang Rindam. Ia lalu turun lebih dulu, meninggalkan Alessia begitu saja. Alessia menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Sabar Al, sabar. Ia segera turun, menuruti ucapan Rindam sebelum pria itu semakin murka padanya. Lihat saja sepertinya saat ini Rindam sedang menahan emosinya. Alessia mengikuti langkah kaki Rindam yang sudah menghilang dari pandangannya. Hufet, Alessia berhenti berjalan, hingga suara bariton milik Rindam terdengar menggema memanggil namanya. Iya, Kak, aku akan segera ke sana, jawab Alessia. Gadis itu berlari menaiki satu persatu anak tangga dan masuk ke dalam kamar. Rindam yang sejak tadi sudah menunggu Alessia, langsung menarik pergelangan tangan gadis itu dan menyeretnya. Au, sakit Kak, apa yang kamu lakukan? Siapa yang sudah menyuruhmu untuk melakukan semua ini? Tanyanya dengan menatap tajam pada Alessia. Jantung Alessia berdebar sangat kencang. Akhirnya kekhawatirannya benar-benar terjadi. Sepertinya Rindam memang sudah mengetahui semuanya sejak awal saat mereka berada di aula pernikahan. Maksudmu melakukan apa, Kak? Tubuh Alessia sedikit bergetar melihat raut wajah mengerikan Rindam, yang saat ini menatapnya tajam dengan tatapan membunuh. Jangan pura-pura bodoh, kamu bukan Sherin, kan? Rindam mencengkeram lengan Alessia kuat. Yang seharusnya menikah denganku itu Sherin, bukan kamu. Teriak Rindam tepat di depan wajah Alessia. Kenapa kamu bisa ada di sana dan dengan berani sekali bersanding di sampingku? Alessia tersenyum meremehkan. Kalau kakak tahu aku bukan Sherin, kenapa kakak diam saja dan tetap membiarkan pernikahan ini tetap terjadi? Apa kamu pikir, aku akan membiarkan pernikahan ini gagal dan membuat seluruh dunia tahu, kalau seorang Rindam Franjaya telah dipermainkan oleh wanitanya?
teriaknya. Alessia mengangkat kedua bahunya. Aku tidak peduli soal itu. Kamu benar-benar penipu ulung. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Pasti semua ini rencana licik kamu, kan? Rindam terus memojokkan Alessia, membuat gadis itu jengah. Tanyakan saja pada Sherin, kenapa dia tidak datang di hari pernikahan kalian? Alessia menepis tangan Rindam. Apa kakak pikir, aku bahagia menikah dengan kakak dan berada di atas ranjang ini? Tidak sama sekali. Alessia hendak beranjak dari tempat tidur. Belum sempat ia melakukannya, Rindam kembali menarik kasar tangannya. Dasar wanita murahan. Kamu berdalih tidak bahagia dengan pernikahan ini tapi kamu tetap melakukannya. Lepaskan aku, Kak. Alessia meringis menahan sakit. Diam. Rindam membentak Alessia, hingga gadis itu terdiam menunduk tak berkutik. Aku tidak peduli siapa dirimu sekarang. Karena kamu sudah berani bermain-main denganku dan dengan sukarela menggantikan posisi Sherin, maka aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Seringnya tipis terukir dari sudut bibir Rindam. Bersambung. 2. Melihat senyum iblis yang terukir di bibir Rindam, refleks membuat Alessia menyilangkan kedua tangan di depan dada, menutupi aset berharganya. Kamu mau apa, Kak? Jangan macam-macam. Menurutmu? Rindam menatap tubuh Alessia dari atas sampai ke bawah lalu mengangkat tangannya untuk mengusap pipi Alessia. Jauhkan tangan kakak dariku. Bukan Rindam namanya, jika mendengarkan ucapan Alessia. Ia dengan cepat membuka pakaiannya dan melemparnya asal. Mau kemana kamu? Rindam mengejar Alessia yang turun dari ranjang dan berlari menuju pintu keluar. Kumohon, jangan lakukan ini padaku, Kak. Alessia memohon dengan wajah pucat. Membayangkan apa yang akan Rindam lakukan padanya malam ini. Izinkan aku keluar dari sini, pintanya. Rindam terkekeh sinis. Keluar? Keluar kemana? Ia menaikkan satu alisnya. Apa kamu mau lari dari tanggung jawabmu sebagai seorang istri? Mau jadi istri durhaka? Alessia menggeleng. Tentu saja ia akan memberikan haknya pada Rindam, jika saja pria itu adalah pria yang dicintainya. Tapi masalahnya sekarang, Alessia tidak mencintai Rindam sama sekali. Aku bukan istrimu, Kak. Aku hanya pengantin pengganti karena paksaan dari Sherin. Benarkah? Rindam memojokkan Alessia. Lalu jika kamu hanya pengganti, apa itu artinya kamu juga akan pergi setelah menggantikan posisinya setelah dia kembali? Rindam menarik pinggang Alessia mendekat dan mencengkramnya kuat. Lepaskan, Kak. Sakit, ringis Alessia. Tidak usah sok suci kamu. Rindam membopong Alessia dan melemparnya ke atas tempat tidur. Ah, pekiknya. Kamu benar-benar kejam, Kak. Alessia berusaha untuk bangun. Namun, semuanya sia-sia karena Rindam sudah terlebih dulu mengungkung tubuh Alessia sampai gadis itu kesulitan bergerak. Ya, anggap saja aku seperti itu. Sekarang kita lihat, orang kejam ini akan memberikan hukuman untukmu. Ucapnya, mencekal kedua tangan Alessia ke atas kepala. Lakukan kewajibanmu sebagai seorang istri, sekarang. Ucap Rindam lalu membenamkan wajahnya di ceruk leher Alessia, menciumnya lalu meninggalkan beberapa tanda kepemilikan di sana. Sedangkan Alessia, gadis itu terus memberontak. Tidak Kak, kumohon jangan lakukan ini padaku. Rintihnya. Perlakuan Rindam padanya begitu kasar tanpa ada kelembutan sama sekali. Menangislah, karena sampai kapanpun air mata palsumu itu tidak akan membuatku luluh dan melepaskanmu begitu saja. Rindam merobek paksa gaun pengantin yang Alessia kenakan. Terlihatlah kulit putih mulus milik gadis itu, yang membuat sisi liar seorang Rindam bangkit. Entah sejak kapan, keduanya sudah sama-sama polos tanpa sehelai benang yang menutupi. Buka kaki kamu, tidak mau, kumohon. Jangan, dasar keras kepala. Rindam menggunakan kedua pahanya untuk menahan kaki-kaki Alessia dan mulai memasukkan senjatanya. Ah, pekik keduanya bersamaan dengan melesatnya benda pusaka Rindam ke dalam sana. Sakit, Kak, keluarkan benda itu. Alessia menangis seiring tubuhnya yang seakan terbelah menjadi dua bagian. Rasa sakit yang baru wanita itu rasakan selama hidupnya. Dipaksa melayani nafsu suaminya sendiri. Miliknya terasa robek dan perih bersamaan dengan hujaman yang berulang kali Rindam berikan tanpa jeda. Sit, Rindam yang sudah terbakar kabut gairah tak mempedulikan teriakan kesakitan Alessia. Ah, cukup, kumohon. Meski terus menangis dan memohon agar mengeluarkan benda itu, sepertinya Rindam tidak mendengarkan jeritan Alessia sama sekali. Rindam dengan susah payah ia memaksakan benda tumpul itu menerobos masuk menembus pertahanan Alessia.
Gadis yang baru saja ia nikahi beberapa jam yang lalu, yang sekarang resmi menjadi seorang wanita. Hentakan demi hentakan terus Rindam lakukan, hingga rasa perih yang Alessia rasakan berubah menjadi rasa nikmat. "You are still virgin." Rindam menatap wajah Alessia, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Rindam pikir Alessia bukanlah gadis baik-baik, tapi kenyataannya berkata lain. Alessia memejamkan kedua matanya dan menggigit bibirnya sendiri. Ini tidak benar, seharusnya ini tidak terjadi. Lalu menggeleng pelan dan memilih pasrah. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesali semuanya. Rindam mendongak, pinggangnya terus bergerak mencari kenikmatan di sela jepitan milik Alessia di bawah sana. "Sudah cukup, Kak. Aku tidak kuat lagi," ucap Alessia. Mencakar, menggigit pundak dan lengan Rindam. "Berhenti menggigitku itu. Kamu ini wanita macam apa, hah?" sahutnya, masih terus memompa naik turun. Pundak dan punggungnya terasa sakit akibat perlakuan barbar Alessia. Hentikan, Kak." Rindam berdecak kesal. "Bibirmu menyuruhku untuk berhenti tapi tubuhmu menginginkan lebih, sialan." Hingga terdengar lenguhan panjang dari bibir keduanya, pertanda Rindam dan Alessia sama-sama mencapai kepuasan bersama. Rindam ambruk di tas tubuh Alessia. Nafasnya naik turun, keringatnya bercucuran. Melihat wajah polos gadis yang ada di bawah kungkungannya saat ini membuat perasaan Rindam sedikit terganggu. "Kenapa kamu menangis?" tanyanya lalu mengecup bibir Alessia sekilas. Alessia memalingkan wajahnya, malas menatap pria yang sudah merenggut mahkotanya. Lalu mendorong tubuh Rindam agar turun dari atas tubuhnya. "Jangan bergerak, kamu bisa membangunkannya lagi." Rindam menghela nafas kasar. "Bisakah kamu berhenti menangis?" Karena ia paling benci melihat wanita menangis, apalagi karena ulahnya sendiri. "Aku mohon, menyingkirlah dari atas tubuhku." Rindam mengeluarkan miliknya, turun dari tempat tidur lalu meraih handuk tipis dan memakainya. "Apa yang mau kakak lakukan?" petik Alessia saat tubuhnya sudah melayang ke udara. "Ya." Tanpa menjawab pertanyaan Alessia, pria itu membopong tubuhnya dan membawanya masuk ke kamar mandi. Dengan perlahan Rindam menurunkan Alessia, menyangga tubuhnya agar tidak terjatuh. Mereka berdua berada di bawah kucuran air shower. Tiba-tiba saja Rindam menarik tubuh Alessia dan membawa gadis itu ke dalam pelukannya. Lalu mengusap kepalanya seraya berkata, "Bisakah kamu diam dan tidak banyak bertanya?" Alessia menelan ludahnya berulang kali. "Kenapa kakak melakukan ini padaku? Sudah aku katakan kalau aku bukan Sherinmu, aku Alessia." Rindam masih diam, membuat Alessia kesal dan memukul dadanya berulang kali. "Berhenti memukulku atau aku tidak akan segan-segan untuk menyiksamu lagi di sini," ancamnya, menahan tangan Alessia dan membenamkan kepalanya ke pundak wanita itu. Bersambung 3. Setelah keduanya selesai membersihkan diri, Rindam membopong Alessia dan membawanya keluar menuju ke kamar. Rindam merebahkan tubuh Alessia yang masih berbalut handuk tipis tersebut ke sisi tempat tidur, lalu melangkahkan kakinya menuju ke walk-in closet. Mengambil satu set piyama tidur dan memberikannya pada Alessia. "Pakai ini," titahnya, meletakkan piyama itu tepat di samping Alessia. Alessia hanya diam menunduk tanpa menjawab ucapan Rindam. Masih teringat jelas di ingatan Alessia apa yang sudah Rindam perbuat padanya. Menghembuskan nafasnya kasar, Rindam berkata, "Cepat pakai. Jangan membuatku bertambah marah karena diammu ini." Alessia langsung mengambil piyama tidur itu dari tangan Rindam. "Pelayan akan datang dan mengantarkan makanan untukmu. Aku harap kamu segera menghabiskannya, atau aku tidak akan segan-segan menghukummu seperti tadi," ancam Rindam. Setelah mengatakan itu, Rindam keluar dari kamarnya meninggalkan Alessia yang masih tidak mau menatapnya sama sekali. "Kenapa kamu melakukan ini padaku, Sherin? Kenapa?" Tangisan Alessia pecah. Dadanya terasa sesak dan sakit. "Apa kamu sadar, karena ulahmu aku yang harus menjadi korban kemarahan pria seperti Rindam dan bahkan aku harus menyerahkan." Alessia tak melanjutkan kalimatnya. Butiran bening mengalir dari sudut matanya. Alessia masih ingat dengan jelas, saat dimana Sherin saudara kembarnya, berlutut dan memohon padanya untuk menggantikan dirinya menikah dengan Rindam. Pria yang sama sekali belum pernah Sherin perkenalkan padanya. Alessia sudah menolaknya dengan alasan dia sudah memiliki seseorang yang ia cintai di dalam hatinya. Namun, Sherin sama sekali tidak mau mengerti dan malah berniat untuk bunuh diri. "Kamu egois, Sherin, sangat egois." Alessia menghapus air matanya, lalu memakai piyama yang Rindam berikan.
Tak lama, ada pelayan yang mengetuk pintu kamarnya. Seperti yang sudah Rindam katakan tadi, pelayan itu pasti mengantarkan makan malam untuknya. Sementara itu, Rindam memilih berganti pakaian di ruang kerjanya. Setelah selesai ia meminta Roy, asisten pribadinya untuk membeli beberapa pakaian yang akan dipakai oleh Alessia selama wanita itu tinggal di sini sebagai istrinya. Roy, ya, Tuan. Roy langsung berlari masuk dan menghampiri Rindam. Apa Anda membutuhkan sesuatu, Tuan? Tanya Roy. Cari tahu di mana keberadaan Sherin sekarang dan alasan kenapa dia pergi di malam pernikahan kami. Roy mengangguk dan segera pamit undur diri dari hadapan Rindam. Langkahnya terhenti saat tiba-tiba tuannya itu kembali memanggil namanya. Apa ada yang Anda butuhkan lagi? Tuan, tanya Roy. Rindam bangkit dari tempat duduknya, menghampiri Roy dan menatap tajam pria itu. Cari tahu juga tentang Alessia. Roy mengernyit bingung. Apa ia tidak salah dengar? Tuannya ingin tahu tentang Alessia, pengantin pengganti Sherin. Bukankah yang Rindam butuhkan adalah informasi mengenai mantan kekasihnya? Istriku, cari tahu informasi mengenai istriku dan ada hubungan apa antara dia dan Sherin. Tegas Rindam tanpa mau ada bantahan sama sekali dari Roy. Roy masih diam di tempat, mencerna semua ucapan Rindam. Kenapa malah diam? Hah? Cepat pergi sana. Baik, Tuan. Saya akan melakukan apa yang Anda suruh, jawab Roy lalu pergi dari hadapan Rindam. Rindam menghela nafas kasar, mendudukkan tubuhnya ke sofa dan memijat keningnya yang terasa pusing. Kenapa kamu pergi di hari pernikahan kita, Sherin? Apa salahku ke kamu? Apa kamu sudah tidak mencintaiku? Apa aku tidak ada artinya untukmu? Gumamnya lirih. Apa kamu tahu, kalau aku dan saudara kembarmu itu, kami sudah... Rindam tak melanjutkan perkataannya. Ark, brengsek. Rindam mengusap wajahnya frustasi dan menghancurkan semua barang-barang yang ada di atas meja kerjanya. Sungguh, Rindam benar-benar tidak menyangka kalau dirinya adalah pria pertama yang sudah mengambil paksa mahkota Alessia. Amarah dan rasa kecewanya pada Sherin membuat kedua matanya tertutup tanpa mau mendengar penjelasan Alessia lebih dulu. Tidak, Alessia memang pantas mendapatkannya. Dia adalah saudara kembar Sherin. Jadi, aku pastikan Alessia akan hidup menderita bersama denganku. Seringnya licik terukir dari bibir Rindam. Baginya, pengkhianat akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari perbuatannya. Bersambung. 4. Kakak tidak bercanda, kan dengan ucapan kakak tadi. Alessia berbalik lalu mendongak ke atas agar bisa melihat wajah Rindam. Mengerti maksud Alessia, Rindam tersenyum tipis. Bahkan sangat tipis sampai Alessia tidak bisa melihatnya. Apa aku terlihat sedang bercanda? Cepatlah tidur dan jangan banyak bicara. Kamu ini berisik sekali. Alessia mendengus kesal, menuruti ucapan Rindam yang memintanya untuk segera tidur. Daripada harus berdebat dengan pria menyebalkan itu lagi. Bersambung. 5. Keesokan harinya, saat Alessia bangun dan membuka kedua matanya, ia sudah tidak melihat Rindam di sampingnya. Mungkin, pria itu sudah berangkat ke kantor tanpa membangunkannya. Tatapan Alessia tertuju pada pakaian yang diletakkan di atas meja dengan secarik kertas yang bertuliskan, pakaian untukmu. Aku menunggu di bawah. Tumben dia menyiapkan ini untukku. Apa kepalanya sedang terbentur? Gumam Alessia tak mau ambil pusing. Segera turun dari ranjang menuju ke kamar mandi. Di meja makan, Roy dikejutkan dengan penampilan Rindam yang masih memakai pakaian santai. Berbeda dengan Rindam yang biasanya sudah rapi dengan kemeja dan jasnya. Tuan, kenapa Anda belum bersiap? Dan malah memakai pakaian seperti ini? Kita ada meeting penting dengan... Hari ini aku akan datang terlambat, Roy, sahut Rindam meneguk segelas susu hangat yang ada di atas meja. Roy mengernyit bingung. Maksud Anda? Tanyanya penasaran. Aku ada sedikit urusan. Katakan pada Kegan untuk menunda meeting sampai aku datang ke perusahaan. Titahnya pada Roy, membuat kedua manik mata asisten pribadinya itu melotot. Tapi, Tuan, belum selesai Roy bicara, Rindam sudah mengangkat tangan kanannya. Memberi kode pada Roy untuk diam dan tidak banyak protes. Ya, baiklah, Tuan. Lakukan seperti yang Anda mau. Mau seperti apapun Roy memberi saran, Rindam tetaplah pria keras kepala yang tidak mau mendengarkan pendapat siapapun. Kak, aku sudah siap, sahut Alessia berdiri tidak jauh dari mereka berdua. Rindam dan Roy menoleh bersamaan. Nona Alessia, lirihnya beralih menatap Rindam. Jadi, Tuan datang terlambat karena ingin mengantar Nona.
Cepat pergi ke kantor dan sampaikan pesanku tadi pada Kegan. Ujar Rindam, entah kenapa ia sangat tidak suka melihat tatapan Roy pada Alessia. Roy menghela nafas. Rindam bersikap sangat aneh pagi ini. Kebiasaan pria yang selalu tepat waktu, sekarang malah jadi pemalas hanya karena wanita. Baiklah, kalau begitu saya permisi, Tuan. Roy membungkuk sekilas dan bergegas pergi dari sana. Alessia mengambil posisi duduk tepat di hadapan Rindam. Wanita itu menundukkan wajahnya, tak berani menatap Rindam. Makanlah, setelah itu kita berangkat. Rindam menyodorkan sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi ke arah Alessia. Ingat, habiskan itu. Alessia mengangguk dan mulai menyantapnya. Apa yang Alessia lakukan tak luput dari perhatian Rindam. Manis sekali, ucapnya lirih seraya memangku kedua tangan di bawah dagu. Alessia mendongak, dengan bibir belepotan dengan nasi goreng. Kakak mengatakan sesuatu. Kamu jorok, makan nasi goreng saja seperti anak kecil begitu, ujar Rindam bangkit dan menghampiri Alessia lalu duduk di sampingnya. Rindam meraih tisu, kemudian membersihkan kotoran yang ada di susut bibir Alessia. Tidak perlu, Kak, aku bisa sendiri. Alessia malu diperhatikan seperti ini. Apalagi dengan posisi yang begitu sangat dekat dengan Rindam. Rindam berdecak kesal lalu membuang tisu yang ada di tangannya. Cepatlah. Kamu bisa terlambat nanti. Ketusnya meninggalkan Alessia menuju ke mobil. Dia aneh sekali, gumam Alessia. Alessia Elizabeth, cepat, teriak Rindam dari luar. Iya, Kak. Alessia meletakkan sendok dan garpunya, menyambar segelas susu dan meneguknya sampai tandas. Lalu berlari keluar menyusul Rindam sebelum pria itu murka padanya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama hampir 30 menit, mereka berdua sampai di depan kampus Alessia. Sudah sampai, turunlah. Alessia diam mematung tanpa bergerak sama sekali. Kenapa tidak turun? Mau aku gendong? Alessia menggeleng dengan wajah gugup. Lain kali bisakah kamu mengantarku sampai di halte bus saja, Kak? Pintanya. Rindam menaikkan satu alisnya. Memangnya kenapa kalau aku mengantarmu sampai depan gedung kampus? Alessia menggaruk tengkuk lehernya yang tidak gatal. Ia tentu tidak mau teman-temannya berpikir macam-macam tentang dirinya. Karena sekarang, banyak mata yang menatap ke arah mobil mereka. Aku tidak mau jadi pusat perhatian. Lalu kenapa kalau jadi pusat perhatian? Kamu cantik dan, Rindam refleks melipat bibirnya ke dalam karena sudah bicara keceplosan. Tidak, hanya saja aku tidak ingin mereka menganggapku jadi simpanan omong, jawab Alessia. What? Apa kamu bilang tadi? Omong, Rindam menunjuk dirinya sendiri. Ia masih sangat muda. Bagaimana bisa Alessia menganggapnya omong? Bukan begitu, maksudku. Petik 2. Sudahlah, cepat turun atau kamu akan terlambat. Kesal Rindam masih tidak terima dipanggil omong oleh Alessia. Baiklah, Alessia hendak membuka pintu mobil. Namun, niatnya tertahan mendengar ucapan Rindam. Hei bocah, telepon aku jika sudah pulang, ujar Rindam memberi kode pada Alessia seraya menunjuk tas wanita itu. Beberapa saat lalu, Rindam memasukkan nomornya di ponsel Alessia. Iya, bawel, kesal Alessia lalu turun dari mobil. Setelah Alessia pergi, Rindam mengepalkan tangannya erat. Memukul setir mobil berulang kali. Melihat Alessia sama seperti melihat Sherin. Membuatnya mengingat hari di mana Sherin meninggalkannya. Kamu sudah melakukan kesalahan besar dengan menukar adikmu di pernikahan kita, Sherin. Seringnya tipis terukir dari bibir Rindam. Bersambung. 6. Setelah mengantar Alessia ke kampus, mobil Rindam langsung pergi dari sana. Sementara itu, Alessia menjadi pusat perhatian lantaran baru saja turun dari mobil mewah Rindam. Kenapa? Al, ada masalah? Tanya Claretta yang tak lain adalah sahabat Alessia sejak kecil. Alessia menggeleng. Aku merasa mereka semua sedang berbisik dan membicarakan aku, ujar Alessia menundukkan wajahnya sambil terus berjalan menuju ruang kelas. Claretta mengusap punggung Alessia, menenangkan sahabatnya itu. Sudahlah, apa pentingnya? Katakan saja kalau itu, kalimat Claretta terhenti saat baru saja paham dengan ucapan Alessia. Ada apa? Tunggu. Benar juga sih, sejak kapan Kak Sherin punya mobil baru? Bukankah kamu bilang dia sedang sibuk dengan pekerjaannya? Claretta menatap curiga pada Alessia. Memang benar, saudara kembar Alessia itu sedang sibuk dengan bisnisnya sedangkan Alessia memilih kuliah. Itu yang Alessia ceritakan pada Claretta. Tidak,
Kak Sherin, dia sedang berada di luar kota, bohongnya. Alessia terpaksa melakukan itu karena Claretta adalah gadis yang sangat kepo dan akan menanyakannya sampai ia mendapat jawaban. Lalu, siapa yang mengantarmu barusan? Tanya Claretta lagi. Itu, dia, pamanku. Ya, pamanku, jawab Alessia dengan sedikit gugup. Paman, sejak kapan kamu punya paman, Al? Benar saja dugaan Alessia, sahabatnya itu akan terus bertanya. Alessia menarik tangan Claretta. Sudahlah, jangan pikirkan itu. Bagaimana kalau aku traktir kamu nanti siang ke kafe biasa? Alessia menaik turunkan alisnya, berharap kalau Claretta melupakan pertanyaannya barusan. Untuk sekarang, Alessia belum ingin memberitahukan apapun pada gadis itu. Kedua manik mata Claretta berubah berbinar. Ia mengangguk antusias. Deal, aku setuju. Alessia menggelengkan kepala. Namun, mendengar ucapan Claretta membuat Alessia tiba-tiba diam dengan wajah pucat. Kamu habis berkencan? Tanya Claretta mengeluarkan buku-bukunya dari dalam tas. Mereka sudah berada di ruang kelas beberapa saat lalu. Maksudmu? Tatapan Claretta tertuju pada leher Alessia, di mana ada beberapa tanda merah yang ditinggalkan oleh Rindam. Di sini ada tanda merah bekas. Ada dosen masuk. Diamlah. Alessia memotong ucapan Claretta lalu memalingkan wajahnya ke arah lain karena malu. Sungguh, ia tidak menyangka jika Rindam akan meninggalkan banyak tanda merah di sana. Dan dengan bodohnya, ia tidak menyadari itu. Dasar menyebalkan. Bisa-bisanya dia melakukan ini padaku. Awas saja nanti, gumamnya namun dalam hati. Berbeda dengan Claretta, gadis itu menatap curiga pada Alessia. Seakan-akan ada yang sedang sahabatnya itu sembunyikan. Aneh, lirihnya. Di kantor, Rindam yang terlambat 2 jam dari jadwal meeting langsung duduk di kursi kebesarannya. Pria tampan itu mengendorkan dasinya dan sesekali tersenyum tipis. Entah apa yang sedang ia pikirkan saat ini. Apa kamu sudah tidak waras? Terlambat 2 jam, sampai di kantor malah senyum-senyum seperti orang gila. Sahut Kegan yang baru saja masuk ke ruangan Rindam. Rindam melirik Kegan sekilas. Aku ada urusan penting yang tidak bisa ditinggalkan, jawabnya sambil menggulung lengan kemejanya sebatas siku. Urusan apa? Tidak biasanya kamu terlambat di jam meeting. Kegan tak habis pikir, Rindam adalah pria yang selalu tepat waktu. Terlambat sedikit saja biasanya pria itu marah-marah tidak jelas. Yang ditanya malah mengedikkan bahunya acuh. Bagaimana meeting hari ini? Lancar. Kegan meletakkan beberapa berkas hasil meeting di atas meja Rindam. Semua berjalan lancar. Aku pikir kamu memintaku untuk menundanya dan menunggumu datang. Ternyata kamu berubah pikiran. Ucapan Kegan bak angin lalu. Lihat saja, Rindam mulai senyum-senyum sendiri tak menghiraukan sahabat sekaligus asisten pribadinya itu. Kegan berdecak kesal. Apa semalam malam pertama kalian begitu indah? Sherin memuaskanmu, Ham? Tanya Kegan penasaran. Bukankah biasanya seseorang yang menghabiskan malam pertama akan menunjukkan sikap yang sama seperti Rindam? Bicara apa kamu? Aku bahkan tidak jadi menikah dengannya. Rindam mulai memeriksa satu persatu berkas yang diberikan oleh Kegan. Lalu semalam kamu menikah dengan siapa? Kamu bahkan tidak mengundangku, sialan. Umpat Kegan. Memang benar dirinya tidak diundang entah karena alasan lain atau memang lupa. Atau, jangan-jangan kamu mulai bosan dengan Sherin dan menikahi wanita lain. Pengkhianat itu tidak datang dan malah menukar dirinya dengan adiknya. Rindam menyandarkan punggungnya di kursi kebesarannya. What? Pekik Kegan tak percaya. Pasalnya selama ini Kegan tahu bagaimana perjalanan kisah cinta mereka. Dan Sherin terlihat begitu tulus mencintai Rindam. Bocah kecil sekaligus kembaran Sherin. Aku menghabiskan malam pertama dengannya. Sinting. Ketus Kegan menggelengkan kepala melihat raut wajah Rindam yang tidak merasa bersalah sama sekali. Bersambung. 7. Pulanglah bersamaku. Sudah lama, kan kamu tidak menginap. Claretta bergelayut manja di lengan Alessia. Maaf aku tidak bisa, Clar. Lain kali, iya. Alessia menyesal tidak bisa mampir ke rumah Claretta. Setelah selesai kuliah dan mentraktir sahabatnya itu, Alessia kembali ke kampus menunggu kedatangan Rindam. Pria itu mengatakan kalau akan menjemputnya dan tidak mengizinkannya pulang sendirian naik angkutan umum. Jadi, Alessia memilih mengalah daripada kejadian seperti semalam terulang lagi. Di mana Rindam menghukumnya tanpa ampun. Ting, ponsel milik Alessia berbunyi. Ia mendapat pesan dari Rindam kalau pria itu tidak bisa menjemputnya dengan alasan masih ada pekerjaan.
Tadi bilang bisa, sekarang bilang tidak bisa. Dasar pelin-pelan. Alessia menggerutu namun hanya dalam hati. Kenapa? Kamu ada janji dengan pacarmu? Tanya Claretta. Hari ini ia harus memastikan siapa yang mengukir tanda merah yang ada di leher milik Alessia. Tidak kok, aku naik taksi. Lagi pula aku tidak punya pacar, Clar. Kamu tahu, kan aku masih jomblo, jawab Alessia gelagapan. Claretta melipat kedua tangan di depan dada. Terus memperhatikan perubahan Alessia yang akhir-akhir ini terlihat berbeda. Al, bolehkan aku bertanya sesuatu ke kamu? Alessia menoleh. Katakan saja, apa kamu? Tatapan mereka berdua teralihkan saat sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan gerbang kampus. Mobil yang sana di mana Claretta melihat Alessia turun dari mobil itu. Bukankah itu mobil yang mengantarmu tadi, Al? Claretta menunjuk pria tampan yang keluar dari mobil tersebut. Apa dia pangeran? Ujarnya terbata. Bibirnya menganga lebar dan air liurnya hampir menetes. Dengan setelan kemeja berwarna putih yang digulung sampai siku dan rambut yang terlihat acak-acakan, Rindam menghampiri mereka berdua. Jika Claretta tersihir dengan ketampanan Rindam, berbeda dengan Alessia yang nampak tidak suka. Bukankah dia bilang tidak bisa menjemputku? Kenapa sekarang ada di sini? Batinnya dengan bibir memberengut sebal. Al, dia mendekat kemari. Pria tampan itu astaga, jantungku rasanya mau lepas, bisik Claretta menyentuh dadanya yang berdebar-debar. Tatapan Rindam terus tertuju pada Alessia. Tak teralihkan sedikit pun, sadar ditatap seperti itu oleh suaminya. Dengan cepat Alessia menghampiri Rindam sebelum pria itu bicara macam-macam pada Claretta. Kenapa malah menjemputku? Bukankah kakak bilang sedang sibuk? Lirihnya tepat di samping telinga Rindam dengan sedikit berjinjit. Rindam menaikkan satu alisnya ke atas. Apa ada masalah? Tanyanya. Bukan begitu, Kak. Hanya saja, kalian saling mengenal, Al. Tanya Claretta. Entah sejak kapan gadis itu sudah berada di belakang Alessia. Alessia menggaruk tengkuk lehernya yang tak gatal, lalu menoleh ke belakang. Dia pamanku, Clar. Pria yang aku ceritakan tadi pagi. Oh, Claretta manggut-manggut. Sedangkan Rindam wajahnya berubah kesal. Ia mengeraskan rahangnya menahan emosi. Bagaimana bisa Alessia mengatakan pada temannya kalau dia adalah pamannya? Hai, paman. Perkenalkan aku Claretta, sahabat baik Alessia sejak kecil. Claretta mengulurkan tangannya dan disambut oleh Rindam. Benarkah? Kamu terlihat sangat cantik. Matamu bulat dan indah. Rindam mendekati Claretta. Bibirmu juga terlihat sangat menggoda, Claretta. Claretta menelan ludahnya dengan susah payah. Mendengar semua ucapan Rindam membuat seluruh tubuhnya merinding. Kenapa paman Alessia sangat mesum sekali? Apa memang seperti itu watak aslinya? Alessia memutar bola mata dengan malas. Enggan menatap Rindam. Mau ku antar pulang, Claretta? Tawar Rindam melirik Alessia sekilas lalu beralih pada Claretta. Paman mau mengantarku? Claretta bertanya sambil menunjuk dirinya sendiri. Bagaimana Al? Apa aku tolak saja? Bisiknya. Alessia mengabaikan pertanyaan Claretta dan memilih masuk ke mobil lebih dulu lalu duduk di bangku belakang. Sedangkan Rindam malah mempersilahkan Claretta untuk duduk di bangku depan. Lihat saja apa yang akan pamanmu ini lakukan, bocah nakal. Ucapnya dalam hati sambil tersenyum smirk. Claretta sesekali menengok ke belakang, lalu beralih pada Rindam. Mereka berdua tidak terlihat seperti paman dan keponakan, pikir Claretta. Kenapa aku merasa ada yang aneh di antara mereka berdua? Gumamnya. Bersambung. 8. Pindah posisimu. Tita Rindam menepikan mobilnya ke jalanan yang cukup sepi. Hah, aku bilang pindah posisimu, duduklah di depan karena aku bukan sopir pribadimu. Ulang Rindam. Kali ini pria itu sedikit meninggikan suaranya. Ya, setelah mengantar Claretta, mereka berdua langsung pulang. Dan yang menyebalkan bagi Rindam, istri kecilnya itu sama sekali tidak peka dan malah duduk di belakang seperti seorang majikan. Tapi, Kak, sekarang, Alessia, apa kamu mau aku menyeretmu? Alessia mengangguk. Cepat-cepat ia keluar dan berpindah duduk di bangku depan. Rindam kembali melajukan mobilnya menuju ke rumah utama dengan kecepatan tinggi. Entah apa yang terjadi pada pria itu, tapi sejujurnya Alessia sedikit ketakutan. Turun, Tita Rindam saat mobil mereka sudah sampai di halaman rumah. Iya, Kak, Alessia hendak turun. Namun Rindam malah keluar lebih dulu dan menghampirinya. Membuka pintu mobil sebelah Alessia. Kakak mau apa? Ujarnya kaget saat tiba-tiba tubuhnya melayang ke udara.
Ya, Rindam membopongnya dan membawanya masuk ke dalam. Turunkan aku, Kak. Aku bisa jalan sendiri, pinta Alesya. Sesampainya di kamar, Rindam tidak langsung menurunkan Alesya. Pria itu membawa Alesya masuk ke kamar mandi dan menguncinya dari dalam. Kenapa di kamar mandi, Kak? Aku belum mengganti pakaianku dan, belum selesai Alesya bicara, Rindam sudah lebih dulu membungkam bibirnya. Alesya memukul pundak Rindam. Namun, sepertinya pria itu tak berniat melepaskan Alesya sama sekali. Rindam menahan tengkuk leher Alesya agar ciuman itu tidak terlepas. Sedangkan tangan yang lain, menarik pinggang Alesya agar mendekat ke tubuhnya. Alesya bisa merasakan sesuatu yang keras menusuk perutnya. Tentu saja ia tahu kalau saat ini Rindam sedang terbakar api gairah. Tidak, aku tidak mau melakukannya. Alesya dengan spontan menendang milik Rindam hingga ciuman itu terlepas begitu saja. Ah, apa yang kamu lakukan, Alesya? Teriak Rindam memegang senjatanya lalu mendongak menatap Alesya. Kamu ingin membunuh masa depanku? Hah? Masa depan? Tanya Alesya bingung. Ia tidak paham dengan masa depan yang Rindam maksudkan. Melihat Alesya yang kebingungan, Rindam langsung memutar keran shower dan air pun keluar membasahi seluruh tubuh Alesya. Rindam bisa melihat seragam Alesya yang basah, membuat lekuk dada Alesya tercetak jelas dan terlihat menggoda di mata pria itu. Sial, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Rindam yang sudah terpancing gairah langsung melepaskan paksa pakaian yang Alesya kenakan dan juga pakaiannya sendiri. Kini tubuh mereka berdua sama-sama polos tanpa sehelai benang pun yang menutupi. Jangan, Kak. Alesya menutupi dadanya dengan kedua tangan. Meski pernah melakukannya, Alesya masih terlihat malu. Alesya ingin sekali menolak, tapi apa daya, tenaga Rindam lebih besar darinya. Jangankan kabur, keluar saja tidak bisa. Katakan padaku, Alesya, apa aku terlihat begitu tua sampai kamu menganggapku omong dan juga memperkenalkan aku pada temanmu sebagai pamanmu? Tanya Rindam sambil menaikkan satu kaki Alesya ke atas sampai sebatas pinggang. Kak, stop. Alesya menggeleng. Apa Rindam marah padanya hanya karena sebutan itu? Jawab, Alesya, jangan diam saja. Rindam memasukkan senjatanya, hanya dengan sekali hentakan miliknya masuk sempurna ke dalam sana. Alesya menjerit, merasakan milik Rindam yang begitu besar melesak terasa sesak dan sakit. Sakit, Kak. Rindam tersenyum menyeringai. Ini adalah hukuman untuk istri kecilku yang sudah berani menyebutku paman. Ah. Alesya mencakar pundak Rindam dengan kuku tajamnya setiap Rindam menghentakkan miliknya dengan begitu kasar. Brengsek, kenapa kamu selalu membuatku begitu bergerak setiap kali melihat bibirmu ini? Kedua benda kenyal Alesya tak luput dari sasaran bibir Rindam. Ia memainkannya dan menyusu seperti bayi yang kehausan. Dengan posisi berdiri dan di bawah guyuran air shower, Rindam terus melanjutkan aksinya. Menggoyangkan pinggulnya tanpa peduli dengan teriakan kesakitan yang keluar dari bibir Alesya. Jahat, kamu jahat, Kak. Alesya meringis diiringi tangisan pedih. Menyesal karena mau menuruti permintaan Sherin untuk menikah dengan pria yang tidak memiliki perasaan seperti Rindam. Bersambung, 9. Hampir 2 jam lamanya, Rindam memainkan aksinya bersama sang istri di kamar mandi dan di bawah kucuran air shower. Pria itu melakukannya dengan mencoba berbagai banyak gaya. Hingga tak lama terdengar suara lenguhan panjang dari bibir Rindam. Pertanda kalau ia sudah mencapai puncak kenikmatan. Rindam mengatur nafasnya yang naik turun. Menoleh ke arah Alesya yang sejak tadi tidak bergerak sama sekali. Alesya, kamu kenapa? Tanya Rindam menggoyangkan pundak Alesya dan perlahan membalik tubuhnya. Wajah Alesya terlihat pucat dan bibirnya juga kering. Ya, tentu saja semua karena ulah Rindam yang memperlakukan Alesya seenak jidatnya sendiri. Sial, dia pingsan. Apa aku terlalu kasar saat melakukannya tadi? Gumamnya sambil terus menepuk-tepuk pipi Alesya. Namun, Alesya sama sekali tidak merespon apa yang Rindam lakukan. Rindam segera membopong Alesya, membawa istrinya itu ke dalam pelukannya. Bangun Alesya, buka matamu, jangan bermain-main denganku, teriaknya seraya keluar dari sana. Rindam menidurkan tubuh polos Alesya ke atas tempat tidur dan menyelimutinya sebatas dada. Kemudian, menyambar handuk kimono lalu memakainya. Pria yang nampak khawatir itu langsung bergegas keluar dari kamar mencari keberadaan Roy. Selamat sore, Tuan. Apa ada yang Anda butuhkan? Tanya seorang pelayan yang berpapasan dengan Rindam.
Di mana Roy? Pelayan tersebut menunjuk ruang kerja Rindam. Roy ada di sana, Tuan, jawabnya sedikit menyingkir dan mempersilahkan Rindam untuk lewat. Ganti pakaian istriku dengan pakaian yang sedikit tertutup. Dan ingat, jangan sampai memperlihatkan bagian tubuhnya, mengerti? Perintahnya sebelum pergi dari sana. Pelayan wanita tersebut mengernyit bingung. Namun tak lama, ia segera melakukan apa yang Rindam suruh. Di ruang kerja, Roy tengah disibukkan dengan beberapa berkas yang dikirim oleh Kegan ke rumah. Yang tak lain adalah berkas yang Rindam tinggalkan tadi siang sebelum menjemput Alessia. Astaga, sebanyak ini. Tumben sekali Tuan jadi pemalas. Gerutu Roy seraya mengumpat Rindam berulang kali. Rindam selalu disiplin waktu. Pria itu akan menyelesaikan pekerjaannya di kantor tanpa membawanya pulang. Dan sekarang, Roy harus menyelesaikan itu sendirian sebelum Rindam mempertanyakannya. Roy memijat pelipisnya. Dasar bucin tingkat, belum selesai Roy berucap. Ia dikagetkan dengan pintu ruangan yang tiba-tiba terbuka dari luar. Roy, di mana kamu? Teriak Rindam masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu lebih dulu. Roy memutar bola mata dengan malas. Pasti sedang terjadi sesuatu yang tidak beres. Ya, Tuan. Saya di sini. Ada apa? Roy bangkit dari tempat duduknya, menghampiri Rindam. Panggil dokter Kakak kemari. Rindam mengusap wajahnya frustasi. Terlihat sekali kalau ia mengkhawatirkan Alessia. Apa Anda sakit, Tuan? Tanya Roy penasaran. Selama tinggal bersama Rindam, pria itu belum pernah sakit sama sekali. Kecuali saat asam lambungnya kambuh, itu pun Rindam hanya meminum obat dan menolak memanggil ataupun pergi ke dokter. Bukan aku, tapi istriku. Cepat, jangan banyak bertanya, Roy. Roy menahan tawanya. Ini adalah kesekian kalinya Rindam menyebut Alessia sebagai istrinya. Cih, ternyata benar dugaanku, kalau Tuan memang sudah mulai jadi bucin. Gumamnya menerka-nerka namun hanya dalam hati. Roy, apa kamu mendengarku? Hah? Teriak Rindam tak sabaran. Kesal melihat Roy yang hanya diam saja sejak tadi. Roy mengangguk. Ah, iya, Tuan. Saya akan segera menghubungi dokter Kakak. Lalu merogoh ponselnya. Asteris. Apa kamu sudah mengganti pakaiannya? Tanya Rindam pada pelayan wanita yang baru saja keluar dari kamarnya. Sesekali, Rindam melihat ke dalam. Belum ada tanda-tanda Alessia bangun dari pingsannya. Sudah, Tuan. Pelayan tersebut undur diri. Tak lama setelah pelayan itu pergi, Roy datang bersama seorang pria yang berjalan beriringan dengannya. Saya sudah membawa dokter Kakak, Tuan, sahut Roy membuyarkan lamunan Rindam. Rindam menoleh, menjabat tangan dokter Kakak. Masuklah, istriku sudah menunggu di dalam. Dokter Kakak tersenyum lalu melangkah masuk diikuti oleh Rindam. Sedangkan Roy, memilih untuk menunggu di luar. Aku pikir kamu yang sakit. Sampai-sampai aku shock saat Roy menghubungiku dan memintaku untuk datang kemari. Rindam berdecak kesal, dokter Kakak sekaligus sahabatnya itu selalu saja meledeknya. Cepat periksa istriku dan jangan banyak bicara. Ketusnya. Ya, baiklah. Dokter Kakak menoleh ke arah Alessia. Pria itu membeku di tempat saat melihat siapa wanita yang saat ini sedang terbaring lemah di atas tempat tidur. Kenapa malah diam? Tanya Rindam mendongak menatap dokter Kakak. Dokter Kakak menelan cairan yang ada di tenggorokannya dengan susah payah. Jantungnya berdetak sangat kencang. Kedua tangannya terkepal erat. Dia istrimu. Rindam mengangguk. Ya, aku menikahinya 2 hari yang lalu. Jawab Rindam masih dengan raut wajah datar. Apa kamu mengenalnya? Tidak, aku sama sekali tidak mengenalnya. Ujar dokter Kakak terpaksa berbohong. Tidak mungkin, kan ia mengatakan pada Rindam kalau Alessia adalah cinta pertamanya. Bersambung. 10. Rindam terus memperhatikan gerak-gerik dokter Kakak yang masih memeriksa keadaan Alessia. Entah kenapa, Rindam terlihat tidak suka saat dokter Kakak menyentuh Alessia. Bukankah dia baru masuk kuliah? Kenapa kamu malah menikahinya? Celetuk dokter Kakak tiba-tiba. Membuat Rindam semakin curiga. Seharusnya kamu menikah dengan Sherin, kan? Lanjutnya, aku memanggilmu ke sini untuk memeriksa keadaan Alessia, bukan untuk menjadi wartawan, Kakak. Ketus Rindam. Semakin lama tingkah dokter Kakak semakin aneh. Seakan-akan pria itu amat sangat mempedulikan Alessia melebihi dirinya. Roy yang mendengar ucapan mereka berdua hanya bisa menggeleng. Setiap kali bertemu Rindam dan dokter Kakak selalu saja terlibat adu mulut.
Jangan sentuh yang lainnya. Rindam mengusap punggung tangan Alessia seraya melirik Dokter Kakak. Dokter Kakak tak menghiraukan ucapan Rindam. Selesai memeriksa Alessia, ia menyentuh kening wanita itu. Dia kedinginan, suhu tubuhnya juga naik. Lain kali jangan biarkan dia berendam terlalu lama di dalam batub. Ada berdeham pelan lalu menepis tangan Dokter Kakak. Aku sudah menulis resep obat, suruh Roy menebusnya nanti. Jangan lupa berikan pada Alessia setelah makan. Dokter Kakak membereskan peralatan dan memasukkannya ke dalam tas. Langkah Dokter Kakak terhenti mendengar seseorang memanggil namanya. Dokter Kakak, apa itu kamu? Alessia mulai sadar dan membuka perlahan matanya. Dokter Kakak tersenyum, hendak mendekati Alessia. Namun, belum sempat ia melakukannya, Rindam sudah lebih dulu mencegatnya. Kamu sudah selesai memeriksanya, sekarang pergilah. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Lirik Rindam menatap tajam Dokter Kakak. Mengerti? Dokter Kakak tersenyum kecut. Apa ini balasanmu setelah aku memeriksa keadaan istrimu? Dokter Kakak tak habis pikir dengan sikap Rindam. Tidak hanya mengusir, Kakak. Aku juga akan menghabisi siapapun yang berani mendekati wanitaku, termasuk kamu. Rindam menepuk pelan pundak Dokter Kakak. Berharap agar pria itu mengerti dengan posisinya. Dokter Kakak menatap Alessia yang terlihat kebingungan. Baiklah, aku akan pergi. Selamat atas pernikahan kalian. Semoga langgeng. Lalu beralih menatap Rindam. Ingat, dia pingsan karena kehabisan tenaga. Kamu harus berhati-hati saat melakukannya. Tapi, aku malah berharap kamu tidak akan menjamah Alessia lagi. Bisiknya lirih di samping telinga Rindam sebelum benar-benar pergi dari sana. Tak menjawab ucapan Dokter Kakak, Rindam memilih menghampiri Alessia dan duduk di samping wanita itu. Rindam menatap Alessia dengan tatapan mengintimidasi. Besok tidak perlu lagi pergi ke kampus. Alessia mendongak, menatap Rindam dengan mata berkaca-kaca. Kenapa, Kak? Apa aku membuat kesalahan? Tanya Alessia penasaran. Lihat keadaanmu sekarang. Kamu jatuh sakit karena kelelahan, Alessia. Alessia bangkit dan menyandarkan punggungnya di sandaran ranjang. Dasar pria egois. Apa dia lupa siapa yang sudah membuatku jadi seperti ini? Umpat Alessia dalam hati. Kamu mendengarku, bukan? Tapi besok juga sudah sembuh dan... Kenapa kamu sangat keras kepala, Alessia? Apa kamu mau teman-temanmu melihat cara berjalanmu yang mengangkang seperti bebek? Rindam memotong ucapan Alessia dan balik memarahinya. Apa? Bebek? Bibir Alessia menganga lebar. Bahkan tadi ia berjalan biasa. Tidak seperti yang Rindam ucapkan barusan. Justru Rindamlah yang membuat Alessia jadi pusat perhatian, bukan cara berjalan wanita itu. Pokoknya aku tidak mau tahu, besok kamu harus tetap ada di rumah, mengerti? Jelas Rindam sedikit membentak Alessia. Sedangkan wanita itu hanya diam. Mengerti tidak, Alessia? Sekarang makan. Setelah itu minum obatmu. Rindam mengambil nampan berisi makanan yang baru saja diberikan oleh pelayan. Tangannya terulur hendak menyuapi Alessia. Alessia menolak dengan gelengan kepala. Aku bisa makan sendiri, ucapnya mendorong tangan Rindam menjauh. Alessia muak melihat Rindam yang seakan-akan perhatian padanya. Padahal pria itulah yang membuatnya terkurung di sini. Bersambung.